Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Baik, kembali lagi dengan Ustadzah Amel dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum menginjak ke materi, mari kita berdoa dengan membaca isti'adzah wa basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan pekan ketiga ini, kita akan membahas atau belajar bagaimana cara menyusun teks berita. Nah, dalam menyusun teks berita ini, kita harus mengetahui unsur-unsur, struktur, dan lain sebagainya. Dan materi itu sudah kalian pelajari di materi sebelumnya. Ya. Jadi harus ingat materi sebelumnya itu agar tidak keliru ketika menyusun teksnya. Oke, bagaimana cara menyusun teks berita? Langkah pertama yang kalian lakukan adalah pengorganisasian fakta. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan pengorganisasian fakta? Yaitu pengumpulan fakta oleh wartawan yang akan menulis berita. Apakah itu hasil interview, kejadian langsung, ataupun menggunakan data-data tertulis yang telah tersedia. Nah, di sini karena berita itu sifatnya fakta dan harus disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga pengumpulan fakta-fakta ini sangat penting sekali. Ya, langkahnya kalian bisa menggunakan interview. Ya, interview itu wawancara terhadap narasumber. Siapa itu narasumber? Orang yang mengalami peristiwa itu, ya, atau orang yang mengetahui kejadian atau peristiwa itu. Seperti itu. Atau bisa juga dengan kejadian langsung. Jadi kalian berada di atau kalian mengalami ya pengalaman peristiwa yang terjadi. Seperti itu. Jadi kalian bisa menulis dari apa yang kalian alami secara langsung, seperti itu. Ataupun bisa menggunakan data-data tertulis yang telah tersedia. Mungkin sebelumnya ada orang yang sudah mengumpulkan fakta-fakta, ya. Nah, sehingga memudahkan kalian untuk mendapatkan fakta dari data-data yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Oke, langkah kedua yaitu memutuskan teras berita. Nah, apa ini teras berita nih? Ya, teras berita ini adalah terdiri dari unsur-unsur ya yang sudah kita pelajari, yaitu 5W 1H atau bisa disebut juga adik Simba. Nah, ini sangat penting sekali 5W 1H. Karena apa? Karena 5W 1H ini merupakan kepala berita. Ya, itu adalah hal yang terpenting dalam sebuah berita. Langkah yang kalian buat ya dalam menulis berita itu, ya, langkah awalnya bisa membuat kerangkanya terlebih dahulu. Ya, kerangka nanti bisa dikembangkan. Jadi untuk memudahkan kalian dalam mencatat hal-hal terpentingnya bisa dibuat kerangkanya seperti itu. Bagaimana menulis kerangkanya? Contoh, unsur who, siapa? Ya. Unsur what, apa? Nah, secara garis besar dan seterusnya. Jadi ditulis aja hal-hal yang penting. Nanti kalian bisa mengembangkannya seperti itu. Ketika kalian gagal dalam menentukan teras berita ini, berarti kalian gagal dalam menulis sebuah berita. Ya. Jadi jangan sampai salah satu dari ke-6 unsur ini, 5W1A ini ada yang terlewat. Seperti itu, ya.
Oke, langkah selanjutnya adalah pemilihan kata. Dalam memilih kata ini sangat penting sekali ya. Di pekan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai kaidah-kaidah dalam teks berita. Bisa kalian buka kembali catatannya ya. Ada kalimat yang baku, ada kalimat langsung dan sebagainya. Nah, kenapa harus memilih kata? Karena dalam penulisan berita ini harus dipahami oleh pembaca, harus dipahami oleh masyarakat. Seperti itu. Nah, dalam pemilihan kata ini jangan sampai ada kata-kata ambiguitas ya, sehingga orang-orang tidak memahami apa yang kalian sampaikan. Atau jangan sampai alur dari penyampaian berita itu melompat-lompat, ya, harus runtut. Nah, maka di sini perlu adanya pemilihan kata. Seperti itu ya, penting sekali, sangat penting sekali. Oke, langkah selanjutnya adalah mulailah menulis berita. Ya, silahkan kalian bisa langsung menulis melalui komputer, laptop, atau kalian bisa menulis dulu di sebuah kertas, ya. Nah, jika perlu, kalian cari referensi-referensi pendukung untuk membantu kalian dalam memulai menulis berita ini, ya. Ketika menulis sebuah berita, kalian harus konsentrasi, ya, sehingga berita yang kalian akan sampaikan atau berita yang akan kalian tulis itu tidak keliru, ya. Seperti itu, ya. Baik, selanjutnya Usadah akan memberikan contoh bagaimana kalian dalam menyusun berita. Oke. Yang pertama, harus mengetahui unsur, struktur, kaidah kebahasaan, ya. Oke, dalam memulai berita, tentukan dulu judul, ya. Kalian ingat piramida terbalik, ya. Di sana ada posisi judul, kepala berita, badan berita, dan ekor berita. Nah, jadi si judul ini harus sebelum kepala berita. Seperti itu. Nah, kepala berita ini terdiri dari ke-6 unsur 5W1H, ya. Sehingga ini merupakan hal yang terpenting yang harus kalian catat terlebih dahulu di bagian awal. Ya, jangan sampai keliru. Seperti itu. Oke. Terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras dari jam 19.00 waktu Indonesia Barat hingga pagi jam 9 waktu Indonesia Barat. 2 desa terendam dan banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Pemerintah segera memberikan bantuan berupa tempat pengungsian air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian. Oke, bisa kita analisis terlebih dahulu ya. Di kalimat pertama itu ada unsur what, ya. Nah, where, why, when, who, how. Nah, ketika menyusun sebuah berita ini, kalian boleh diawali why dulu, boleh where dulu, ya, boleh when dulu, tidak jadi masalah. Seperti itu. Jadi tidak ada patokan harus what dulu, tidak. Jadi kalian bisa memilih atau menyesuaikan bahasa dari struktur ini ya, dari unsur ini, dari unsur ini maksudnya. Ya, silahkan boleh apa dulu, itu tidak jadi masalah. Yang terpenting jangan sampai lompat-lompat ketika menyampaikan beritanya. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan teras beritanya ya. Nah, ini baru kalau dari struktur ini baru kepalanya. Kepala berita itu adalah berita unsur yang paling penting, seperti itu. Ya, yang pasti kalian harus mendapatkan hal yang terpenting ini dulu.
6 ini ya. Nah, selanjutnya kalian menyusun badan berita dan ekor berita. Di mana letak badannya? Nah, di sini. Ada sebelumnya juga pernah terjadi banjir di desa ini sekitar 2 tahun yang lalu. Tetapi banjir tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin. Ya. Nah, ini bagian body ini ya, bagian badan berita ini merupakan penjelas ya dari kepala berita ini, seperti itu. Salah satu penyebabnya juga diduga karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung sehingga terjadi banjir ketika musim hujan. Nah, ini adalah ekor berita. Ekor berita adalah tambahan informasi terhadap peristiwa ini, seperti itu ya. Nah, itu tahap-tahapnya ya. Maka ketika kalian sudah mengetahui bagaimana caranya, bagaimana langkahnya, bagaimana menyusunnya, sudah ingin kalian menulis ya sendiri teks berita ini. Nah, tugasnya adalah kalian membuat sebuah berita ya. Kalian tentukan sendiri beritanya. Boleh dari pengalaman sendiri. Seperti itu. Jadi silahkan kalian bebas dalam membuat berita tapi dari pengalaman sendiri ya. Tidak usah ribet-ribet, yang pasti kalian sudah paham ya. Simpel saja, yang pasti kalian memahaminya, seperti itu. Ya. Oke, ada informasi ya. Untuk pekan keempat ini akan ada evaluasi bab 1. Jadi minggu depannya, pekan depan, jadwal PJJ-nya adalah evaluasi bab 1. Seperti itu. Nah, evaluasi ini berupa kalian mengisi soal-soal latihan yang akan saya berikan. Seperti itu. Ya. Nah, ini persiapan aja. Persiapan kalian dalam menghadapi evaluasi bab 1. Ya. Jadi buka-buka lagi materi-materi sebelumnya agar kalian lebih paham lagi, seperti itu. Oke, baik, di pekan ketiga ini mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang penjelasan dan sebagainya. Oke, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.